saya akan bukakan ini beberapa yang tidak mengumpulkan hasil kuis dan yang tidak mengumpulkan PR ya. Jadi ada PR1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. PR3 lebih banyak. Ya, ini 0 juga Adi Lukman ini belum ngumpul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 orang. Terus yang kuis kedua itu Mas Bernard nggak ikut. Ya, saya udah menyampaikan ya. Kapan mau diituin ya silakan. Oke, saya masuk ke saya tunggu 4 menit lagi lah. Belum lengkap nih semuanya. Masih masih 5 orang ya. Habis ini ada kelas lagi nggak? Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Sampai cuman kelihatannya di postpone, Pak. Di postpone. Oh, oke. Kalau gitu nanti soalnya saya jam 8 saya ngasih kuis sampai dengan jam 10. Ya, kuisnya sebenarnya cuma 1 jam. Tapi saya kasih waktu sampai jam 10. Kira-kira oke. Ya. Ada yang shift malam ini sekarang. Ya. Kalau ada yang shift malam saya extend ya. Di kampus. Siapa? Oke. Siapa ini? Masih Snow. Kelas 1 ya? Oke. Baik. Bisa jadi saya yang itu. Coba saya ceknya ini masih Homework 1 ya? Iya, betul ada. Ada ya. Ya. Ada, ini berarti assignment 1 itu ada 12 ya. Sampai 12. Oke, maaf ya. Kadang saya kelewat. 12 berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 yang enggak ngumpulin. Oke, kita sama-sama. Iya, saya yang minta maaf ya.
Oke, saya masuk nanti itu kuisnya adalah sirkuit sirkuit analisis itu dari linearity, superposition, source transformation, Thevenin Norton, kemudian daya maksimum yang ditransfer ke beban. Itu 5 soal, ya, tumpuk dari satu di situ. Terus kemudian yang 5 itu adalah tentang first order, rangkaian RC dan RL. Oke, sekarang kita masuk ke order 2, yaitu rangkaian RLC. Ya. Jadi untuk rangkaian RLC nanti kita akan membahas tentang free source RLC, ya, secara seri, dan free source RLC secara paralel. Kemudian step response. Nah, step response itu nanti dikasih tegangan excitation, tegangan dari luar. Nah, tegangan nanti itu kalau dibiarkan sampai T-nya tak terhingga, ya, nanti akan terjadi step response-nya, yaitu adalah tentang steady state response dan transient response. Artinya steady state response itu pada saat T sama dengan tak terhingga, V-nya berapa. Nah, kemudian transient response itu adalah yang masih mengandung eksponensial minus T dibagi tau. Ya, itu yang dimaksud sebagai transient respon, ya. Jadi step respon itu terdiri dari steady state respon dan transient respon. Oke, kita masuk pada filosofi tentang RLC circuit. Jadi apa itu circuit rangkaian order 2, ya. Di dalam suatu rangkaian order 2 itu dikarakteristikan sebagai persamaan diferensial order 2 yang terdiri dari tahanan, bisa lebih dari satu, ya, makanya di resistors, ya, pakai S, dan suatu equivalence elemen penyimpan energi, 2 elemen penyimpan energi, yaitu adalah C dan L, ya. Nah, di gambar kuning itu ada contoh rangkaian order 2, rangkaian RLC secara seri dan secara paralel, ya. Sedangkan sebelah kanan itu option rangkaian RL dan RC dalam bentuk T configuration dan pi configuration, ya. Ya. Untuk penyelesaian dari suatu rangkaian seri source free RLC, rangkaian RLC source free, ya, itu disebut sebagai natural response, ya. Natural response, ya. Maka dengan kita mengadakan loop, ya, maka ada yang mau masuk tidak pakai itu. Natural response di sini, ya, kita dengan menggunakan KVL, maka akan terjadi V sub R, ya, V sub R plus V sub L plus V sub C, ya, atau V sub O sama dengan 0, kan? Sedangkan V sub R itu adalah, ya, V di I kali R, kan? V sub R, ya, I kali R. Sedangkan V sub L, ya, V sub L itu adalah, ya, L DIDT, kan? Dan kemudian V sub O atau V sub C
itu adalah seper-C integral ya DI/dt kan? Betul nggak? Kan ada rumus kapasitor ya, IC sama dengan C kali dV/dt. Maka kalau V-nya berarti seper-C integral DI/dt. Ya, DI/dt. Nah, bentuk itu kalau kita turunkan ya sekali aja, berarti turunan kedua kan. Nah, yang VL tadi adalah L DI/dt, maka menjadi diturunkan lagi akan menjadi L D kuadrat I dt kuadrat kan? Bisa bayangin nggak? Bisa nangkep nggak? Bisa ikutin nggak apa yang saya sampaikan? Nah, sedangkan VR, V sub R itu I kali R diturunkan maka akan R DI dt. Nah, sedangkan integral ya VC-nya yaitu adalah seper-C integral DI dt, kalau diturunkan dia akan menjadi IC. Ya, contoh misalkan turunan dari integral X dx itu apa? Ya X. Karena apa? Integral X dx itu kan sebenarnya setengah X kuadrat kan? Plus C. Nah, kalau diturunkan, ya akan menjadi 2/2 X plus 0. Karena turunan konstan 0 kan? Ngikutin nggak? Sebelum saya tunjukkan urutannya secara matematis. Membayangkan nggak? Halo? Ya, karena mulai start ini, ya, ini udah lebih sulit itu, ya, sampai ke akhir, sampai ke persamaan Laplace nanti. Ya. Oke, apa yang saya ceritakan tadi, saya jelaskan di sini. Ya. Jadi persamaan ini didapatkan itu dari mana? Ya, makanya di sini kan, bagaimana kita menurunkannya, how to derive, ya, dan bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Oke. Nah, KVL, VR, VL, VC, VO sama dengan 0. Sedangkan VR pakai hukum Ohm I kali R. Sedangkan VL pakai hukum induktor, yaitu adalah L DI dt. Sedangkan VO menurut hukum kapasitor yaitu seper-C integral. Nah, ini kalau diturunkan ya, maka yang pertama itu akan menjadi R DI dt, yang elemen kedua yaitu L D kuadrat I dt kuadrat. Nah, turunan daripada seper-C integral I dt itu sama dengan I dibagi C. Nah, ini ilustrasinya nih, integral X dx kan setengah X kuadrat plus C. Nah, kalau integral ini diturunkan terhadap X, ya, maka hasilnya apa? Menurunkan ini kan, karena integral X dx itu kan hasilnya setengah X kuadrat plus 2. Kalau diturunkan, ya, maka akan 2/2 kali X 2 min 1. Kan? Jadi akan sama dengan X. Ya. Sedangkan DC dx-nya itu sama dengan 0. Paham kan? Halo? Ya, sehingga diturunkan differentiate it, ini maksudnya ini menjadi ini, kemudian dilakukan reorganisasi. Jadi semua dibagi L, ya, semua dibagi L, maka menjadi D kuadrat I dt kuadrat, ya, kemudian R per L DI dt, kemudian I dibagi LC kan. Nah, ini. Nah, range berubah menjadi ini. Nah, kita rubah lagi bahwa ini RL ini sama dengan 2 alfa. Ya, sehingga nanti alfa adalah R per 2L.
Nah, sedangkan LC itu harus sama dengan omega sub 0 kuadrat. Ya. Kalau sudah menjadi ini kan persamaan Pitagoras kan, persamaan kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita rubah DI dt itu sama dengan S. Maka menjadi S kuadrat plus 2 alfa S plus omega sub 0 sub 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan kalau persamaan kuadrat, maka X1 AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X12 adalah min B plus minus 1 akar B kuadrat min 4AC. Nah, hasil ini tergantung dari determinan ini. Determinan B kuadrat min 4AC. Kalau itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 2 akar yang sama. Ya. Kalau D-nya itu lebih besar dari 0, maka kita akan mendapatkan 2 akar yang berbeda. Nah, yang kedua itu disebut sebagai, jadi kalau ini kan akan kita rubah kan, B-nya kan 2 alfa. Ya. 2 alfa berarti min B-nya di sini adalah, min B di sini kan 2 alfa kan, dibagi 2, A-nya di sini adalah di persamaan S kuadrat plus 2 alfa S plus omega sub 0 kuadrat itu A-nya 1, ya maka akan sama dengan alfa. Kita pindah ke sini, ya. Dari ujung kanan ke ujung kiri, ya. Maka S12 akan sama dengan min 2 alfa per 2, ya menjadi min alfa. Terus kemudian B kuadratnya itu adalah 4 kuadrat, 4 alfa kuadrat. 4 kan bisa dikeluarkan karena di sini ada 4 AC, ya. 4-nya dikeluarkan menjadi 2. 2 dibagi 2 1, ya, sehingga determinannya adalah menjadi alfa kuadrat min omega sub 0 kuadrat. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kalau alfa lebih besar dari omega, maka akan mendapatkan 2 akar yang berbeda. Itu nanti solusinya tadi kan bagaimana menurunkan persamaan ini D kuadrat I plus DT kuadrat plus R per L DI DT plus IC. Bagaimana menurunkan? Nah, turunnya penyelesaiannya seperti ini, ya. Yaitu kalau kita mendapatkan 2 akar yang berbeda, maka solusinya adalah A1 eksponensial akar yang pertama kali T, ya, plus A2 eksponensial akar kedua kali T. Nah, nanti tinggal kita mencarikan konstanta A1 dan A2. Ya. Nah, kalau misalkan alfa sama dengan omega sub 0, berarti kan 0 itu. Ya. Nah, yang pertama tadi, yang alfa lebih besar dari omega 0, nanti akan disebut sebagai overdamp. Ya. Kemudian yang kedua, kalau alfa sama dengan omega sub 0, itu akan menjadi yang dinamakan critical damp. Ya. Nah, kalau alfa lebih kecil dari kalau critical damp, itu solusinya IT itu sama dengan dalam kurung A1 plus A2 kali T, ya, dikalikan eksponensial minus alfa T. Ya. Jadi kan alfanya ketemu, ya. Tinggal kita mencari yaitu alfa sama dengan R per 2L. Kan. Ya. Nah, juga kita bisa mencari konstanta A1 dan A2-nya. Nah, kalau alfa lebih kecil dari omega, maka penyelesaiannya akan menjadi eksponensial minus alfa T dikali dalam kurung, ya, B1 cos omega D T, ya, ditambah B2 sinus omega T D. Omega D itulah kebalikan, karena alfa lebih kecil dari omega 0, maka omega D adalah akar kuadrat omega sub 0 kuadrat min
alfa kuadrat, ya itu. Ya. Itu yang ini, ya paling bawah itu. Oke, penyelesaian ini ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Atau udah tahu? Paham? Halo? Oke, nggak ada pertanyaan? Benar? Apa yang saya jelaskan udah jelas? Dong jawab dong, saya juga nggak tahu nih. Saya sih bisa aja secara tupoksi saya, yang penting saya berikan. Anda tahu nggak tahu itu bukan urusan saya. Saya nggak mau jadi dosen seperti itu. Kalau saya mengajarkan dan mahasiswa saya tidak tahu, itu salah saya. Makanya saya selalu menanyakan, paham nggak? Kalau nggak paham di mana? Saya bisa menjelaskan, gitu. Tapi kalau Anda diam, saya kan nggak tahu. Anda ngerti atau tidak? Gimana? Halo? Iya, Anda masih di screen nggak sini? Iya. Paham nggak? Karena ini dasarnya loh. Yang mana sekarang? Berapa? Oh, udah bagus. Yang berapa? Bersama KVL ini, paham kan? Oke, paham. Terus kita lakukan suatu penurunan pertama kali menjadi ini, ya. Nggak tahu kursor saya bisa dilihat nggak ini, ya. Kita turunkan menjadi R DI DT plus L D kuadrat I DT kuadrat plus I dibagi C. Paham nggak ini? Oke, terus kita lakukan urutan kuadratnya, ya. Tapi dibagi L, maka didulukan D kuadrat I DT kuadrat. Terus kemudian karena dibagi L, maka di sini adalah R dibagi L DI DT. Terus kemudian plus I dibagi LC. Oke. Nah, kita rubah sekarang persamaannya. R per L itu sama dengan 2 alfa. Nah, 1 per LC sama dengan omega 2 kuadrat I. Ya. Nah, dimasukkanlah DI DT itu sama dengan S. Ya. I apa? Ya, I nggak ada dong. Yang disebut S kan DI DT. Kalau I berarti tidak masuk. Ya. Maka menjadi S kuadrat plus 2 alfa S plus omega sub-zero kuadrat. Gitu. Nah, sampai ke kolom hijau ini, paham nggak? Oke. Nah, kalau udah paham, ya, turunan, maka akar S1, S2 itu ke sebelah paling kiri, yang sebelum panah, ya. Sebelum panah. S12 sama dengan min alfa. Kenapa min alfa? Loh, kan B-nya itu adalah 2 alfa, kan? Ya. Yang rumus ABC ini, B ini adalah 2 alfa. Sedangkan A-nya 1, kan? Karena di depan S kuadrat itu tidak ada komponennya. Ya, maka 2 alfa dibagi 2 alfa, kan? Terus dalam kurung B kuadrat, ya, berarti kan 4 alfa kuadrat, kan? Terus kemudian min 4AC. 4AC berarti 4 omega sub 0 kuadrat. Ya, maka 4-nya bisa dikeluarkan, kan? Akar 4 berarti 2, kan? 2 dibagi 2 habis, ya. Sehingga yang di dalam akar itu menjadi tinggal alfa kuadrat min omega sub-zero kuadrat. Sampai di sini paham? Paham. Ya, oke. Nah, penyelesaian S1, S2 itu ada 3 kategori. Kalau alfanya itu lebih besar dari 0, kan ingat di dalam kalkulus 1, ya, yang tidak boleh 0 itu adalah penyebut akar, ya. Jadi akar tidak boleh 0, ya. Kalau dia 0, tidak boleh negatif, 0 boleh, ya. Akar 0 ya 0. Akar min 1 nggak bisa. Itu adalah maka imajiner jadinya, ya kan? Ya.
Ya. Nah, kalau alfa itu lebih besar dari 0, maka akan mendapatkan minus A plus minus, ya, yang satunya S1 adalah min A plus akar A kuadrat dikurang, misalkan A kuadrat, A-nya lebih besar dari 0, misalnya akar 5 gitu. Berarti kan S1 adalah min alfa plus akar 5 kan. S2-nya itu min alfa min akar 5, kan beda itu. Ya. Sehingga kalau alfanya lebih besar dari omega sub zero, maka didapatkan dua akar yang berbeda, yaitu S1 dan S2. S1 sama S2 itu tidak sama, S1 tidak sama dengan S2. Ya. Maka penyelesaiannya adalah IT pada saat T lebih besar dari 0, ya, itu adalah A1 eksponensial S1T plus A2 eksponensial S2T. Terus A1, A2 itu apa? A1, A2 itu adalah konstanta. Ya nanti kita cari pada saat kita menyelesaikan itu. Oke, persamaan pertama, paham? Nah, ini disebut sebagai overdamp. Jadi kalau nanti dilihat di osiloskop, dia terus jalan terus dengan waktu yang lama gitu. Ya. Nah, kalau alfanya itu sama dengan omega 0, maka akan didapatkan dua akar yang sama, S1 sama dengan S2. Kalau misalkan dia kalau sama kan berarti sama dengan 0, maka S1 sama dengan min alfa, S2 sama dengan min alfa juga, berarti S1 sama dengan S2. Maka penyelesaiannya adalah A1 plus A2 kali T. Bedanya itu. Kalau A1 tambah A2 eksponen itu kan, ya, yang pembeda yang kedua dikalikan T. Jadi A1 plus A2 kali T dalam kurung eksponensial minus alfa T. Minus alfa itu apa? Ya S1 juga S2 gitu. Ya. Oke, persamaan kedua, paham? Nah, itu disebut sebagai critical dam. Kalau yang pertama, kalau tadi dilihat di osiloskop, dia gelombangnya itu atau tegang di sini adalah arusnya itu yang T sama dengan 0 itu tinggi, ya misalkan 1 ampere atau berapa 10 ampere. Terus kemudian turun, beroscilasi terus turun sampai ke 0 tuh. Yang pertama tuh overdamp itu lama sekali, ya, ke 0-nya lama. Nah, kalau yang kedua itu dia lebih singkat karena dia critical dam, belum underdamp. Nah, yang ketiga, kalau misalkan alfanya lebih kecil, kan jadi negatif kan? Karena alfanya itu lebih kecil dari omega sub zero. Misalkan alfanya 1, omega sub zero-nya 2, berarti 1 min 4, nanti akar 3 kan? Berarti S1 sama dengan min alfa plus J3, ya, karena akar min 3 itu adalah J akar 3, ya. Nah, untuk menyatakan bentuk kompleks menjadi Anda harus balik lagi di bilangan kompleks, ya, bahwa yang mengandung sinus itu adalah yang imajiner, yang cos itu yang itu. Jadi persamaannya untuk T lebih besar dari 0, yaitu adalah E of T sama dengan eksponensial minus alfa T dikali dalam kurung B1 cos omega dt plus B2 sinus omega dt. Besarnya omega alfa bisa dicari, yaitu adalah R per 2L. Omega D-nya yaitu sama dengan akar ya omega sub zero kuadrat min alfa. Nah, karena alfa lebih besar, berarti akar ini sudah menjadi positif kan? Oke. Sehingga persamaan ketiga, paham atau masih blur? Nggak apa-apa, ya. Saya lebih baik, walaupun saya jelasin 2 kali, 3 kali, Anda nggak ngerti, jujur saya lebih senang.
saya nggak akan bosan-bosannya untuk menjelaskan terus sampai Anda tahu. Gitu. Karena itu adalah tugas seorang dosen itu nggak, wah lu ngerti nggak ngerti, itu kan urusan saya, nggak bisa. Saya selama waktu jadi kaprodi juga menginstruksikan kepada dosen harus menyampaikan seperti itu. Nah, untuk dapat mengerti itu harus ada dua arah. Kalau hanya ada satu yang ingin memberitahu, tapi yang diberitahu nggak mau, ya, yang tidak tahu diberitahu nggak mau, ya nggak akan bisa jalan. Ya, jadi kita harus dua arah. Ya, kalau saya menyampaikan, ya, Anda mengerti, bagus, ya, itu langsung, ya. Pengalaman saya bukan orang yang pinter. Saya S1 saya, ini saya dapat C saya. Dapat C nih. Udah C, udah senang saya. Karena dari 70 itu yang lulus cuma nggak sampai 10. Yang DE semua gitu. Ya. Yang A itu hampir nggak ada. Karena memang waktu itu saya rasakan sulit. Jadi dari sulit itu, saya balas dendam untuk mengajar ini. Ya, bukan terus saya balas dendam mahasiswa juga saya sikati, enggak gitu. Saya justru berempati karena saya dulu mengalami kesulitan. Saya jangan sampai generasi di bawah saya itu mengalami kesulitan seperti ini. Itu poin saya. Ya. Jadi saya ingin dalam hal mengajar ini ada komunikasi yang aktif dua arah. Oke. Sekarang udah lebih mengerti? Ya, jadi kalau alfa lebih besar dari omega, berarti kita mendapatkan overdam. Oke, jadi kalau kita lihat di osiloskop ini tadi sinyalnya dari tinggi terus rendah, tapi pakai waktu yang lama. Iya. Karena itu. Terus kemudian critical dam itu dia agak itu, ya. Langsung ke dam gitu, ya. Tapi jadi dia berosilasinya itu lebih sedikit, ya. Karena overdam kan, diredam lebih banyak dia. Nah kalau yang nomor 2, dia berosilasi, ya, lebih banyak dari yang pertama, ya. Tapi kalau di underdam dia sampai ke 0 tuh dia berosilasi panjang, ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, grafiknya itu. Nah, seperti ini, ya kan? Ini yang underdam ini berosilasi banyak kan? Tapi yang overdam ini langsung slep gitu, ya. Nah, critical dam ini masih lebih moderat lah kayak gitu. Tapi yang underdam ya tidak diredam langsung, dia bisa berosilasi. Kira-kira itu. Ya. Saya minum dulu ya. Oke, ini teorinya, ya. Dan ini sebetulnya nggak perlu dihafalkan, ya. Begitu overdam, persamaannya adalah A1 eksponensial S1T plus A2 eksponensial S2T. Critical dam, ya, dalam kurung A1 ditambah A2 kali T, ya, kurung tutup eksponensial minus alfa T. Ya. Kenapa minus? Ya, karena kan S-nya kan sama dengan minus kan. Kalau tadi pakai S, enggak.
nggak pakai minus, ya. Kalau pakai S kan nggak pakai minus nih. Tapi begitu pakai alfa, ya karena S itu S-nya itu sama dengan S1 sama dengan S2, yaitu sama dengan minus alfa. Ya. Tapi kalau yang yang akarnya berbeda, S1-nya berapa? Minus alfa plus akar sesuatu, ya. S2-nya berapa? Minus alfa, kan belum tentu. Nilainya kan bervariasi tergantung dari nilai komponen RL-nya kan. Nah, kalau nomor 2 critical dam udah pasti kan alfa. Ya. Alfa hanya tergantung dari L dibagi R dibagi 2L gitu. Nah, kalau S1 itu kan tergantung apa ya? Karena ada plus dan minusnya. Ya sebetulnya iya tergantung LC juga kan? Iya, karena omega sub zero kan sama dengan 1/akar L dibagi C. Nah, kalau alfa saja kan cukup, yaitu adalah R dibagi 2L. Ya. Jadi langsung ditulis adalah S1 sama dengan minus alfa. Nah, sedangkan di yang formasi ketiga yang under dam juga demikian, ya. Begitu alfanya lebih kecil dari omega sub zero, langsung pakai aja alfanya, yaitu penyelesaiannya yaitu eksponensial pangkat minus alfa t, ingat minus alfa t kali dalam kurung ya B1 kosinus omega dt plus B2 omega d t gitu. Ya. Oke, selesai di pembahasan itu. Nah, contoh bisa nggak dipikirkan kenapa under dam? Bagaimana Anda mengatakan jawabannya under dam? Ya. Belum dicari. Kalau under dam berarti kan nanti harus cari omega D dan itu kan. Nanti kita cari under dam, keputusan under dam. Hitung alfa. Alfa adalah R dibagi 2L kan. R-nya 10, 2L 5. 10 dibagi 10, 1 kan. Oke, alfa 1. Omeganya berapa? Ya. 1/akar ya LC. L-nya 5. C-nya 2 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Kalau dikalikan, maka akan 10 mili kan. 10 mili itu adalah 10 pangkat minus 2 kan. Akar dari 10 pangkat minus 2 berapa? 10 minus 1 kan. Betul nggak? Nah, 1/10 pangkat minus 1 berapa? 10 kan? Alfanya 1, omega sub zero-nya 10. Berarti ya alfa lebih kecil dari omega sub zero. Halo, paham nggak? Dari situ udah under dam kan? Nah, nilainya berapa? Kita cari. Jadi simple ya untuk menentukan over dam, critical dam, under dam, cukup hitung alfanya dulu. Alfanya berapa? Kemudian omega sub zero-nya berapa? Ya. Oke. Mengelola ruang dialektiknya sehingga ketika bulat timur itu tidak muncul benar-benar suatu hasil dari rangkaian akumulasi dialektika dan kekuatan. Betul. Berapa ini ya? Oh, kok di sini Oke, sorry salah. Ini kan? Oke.
R-nya berapa? 10. Ya. Dibagi 2L. Ya, 10 kan? Oh. 2 kali 5. 1. Terus kemudian omega sub zero-nya seper dibagi L-nya 5 kali 2 ya. 10 pangkat 2 kali 5 10 kan? Berarti di situ adalah seper ya, 10 pangkat minus 2 diakarkan berarti adalah 10 pangkat minus 1. Ya. Kalau yang ditanyakan ini, ya maka langsung bisa dikatakan alfa, ya, di sini di sini dikatakan under dam. Ya, katakan oke, gitu ya. Ini oke. Kemudian IT-nya gimana? Ya, IT-nya kalau under dam berarti kan sama dengan A1 eksponensial alfa dari eksponensial minus T kali dalam kurung B1 cosinus omega D ya, T ditambah B2 sinus omega D. Omega D kita bisa cari ya, yaitu adalah akar 99 karena
10 kuadrat dikurangi 1 kan, akar 99. Ya. Nah ini solusinya. Ya. Ini tidak ada di slide. Oke. Silakan Anda copy. Ya ini. Karena tidak ada informasi lebih lanjut tentang berapa initial current untuk L dan initial voltage untuk kapasitor, ya, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan B1, B2-nya. Karena itu perlu, ya, pada saat itu ya V-nya berapa, gitu. Oke, ini penyelesaiannya. Tolong disimak, ya. Mana yang perlu ditanyakan atau Anda screenshot, oke? Nanti setelah Anda punya waktu, Anda lihat-lihat. Karena minggu depan saya akan adakan kuis khusus untuk ini, ya. 10 soal khusus untuk second order. Akar 99 itu 9 kali 11 kan? Berarti 3 akar 11. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya harus cepat karena itu. Nah, katanya source free series, ya, adalah bebas sumber, ya, untuk rangkaian seri RLC. Kok ada tegangan? Nah, kalau ada tegangan gini, artinya apa? Itu hanya untuk memberikan initial value. Karena pada saat T kurang dari 0, ya, itu set ada posisi di A. Ya. Berarti artinya apa? Induktor dikasih arus DC itu akan short. Berarti arus induktornya itu akan menjadi 50 dibagi 10. Ya. Karena I sama dengan V dibagi R. Jadi I pada T sama dengan 0 atau IL pada saat T sama dengan 0 itu akan sama dengan 5. Nah, beda lagi. Nah, berarti kita sudah masuk ada penjelasan ini bisa diselesaikan nih. Nah, ini kok underdamped lagi nih. Kita cek. Oke, yang kita cek 10 ohm ini tidak ikut-ikut. Karena pada saat T lebih besar dari 0 atau lebih besar atau sama dengan 0, itu switch-nya udah pindah ke B. Berarti nanti tinggal ada alfanya, yaitu adalah 5 dibagi 2L. 5 dibagi 2, 2,5 kan? Itu alfa. Terus omeganya berapa? Omeganya adalah ya seper akar LC. Akar LC ya itu adalah 1/9, ya kan? Akar 1/9 berarti 1/3 kan? 1/3 berarti akan 3. Loh, omeganya sama dengan 3, maka dikatakan underdamped. Paham nggak? Kita bawa ini, kita copy ini, ya. Dengan nilai yang berbeda. Oke. Karena di sini adalah berapa? R-nya 5, ya tinggal rubah. Ya. Terus kemudian dikali 2L. Ya. Kali 2. Ya. Maka hasilnya adalah 2,5. Dan LC di sini adalah L-nya 1. Ya. Per 9.
3. Ya. Ya. Tiga. Ya. Jadi oke. Under Dam seperti ini. Oke. Nah, sekarang cari. Silakan, saya kasih sekarang waktu jam 19.06. Coba 19.11 saya kasih 5 menit. Bisa nggak cari omega D-nya? Karena omega D-nya nih, ini 1,6583. Betul nggak omega D-nya? Omega D itu adalah ya omega kuadrat akar omega kuadrat dikurangi alfa kuadrat. Betul nggak nilainya seperti ini? Nggak usah 5 menit lah, 2 menit lah. Iya, alfa kuadrat. Betul nggak ketemunya 1,6583 ya? Di engineering itu tidak hanya mendengar dan dicek ya. Bahkan kalau dosennya salah kasih tahu. Kalau saya dikasih tahu begitu, saya kasih bonus itu ya. Oh, Pak salah itu. Saya membetulkan catatan saya itu dapat 10% nilai dari hasil UTS dan hanya sekali sebelum UTS, setelah UAS juga ada seperti itu membenarkan membetulkan gitu. Betul nggak? Ketemunya segitu? Betul, Pak. Oke. Sekarang bagaimana kita mencari B1 dan B2? Kok B1 bisa seperti itu? Ya. Nah, pada saat T sama dengan 0, persamaan ini kan sudah dapatkan. Ini tadi kan eksponensial minus 2,5 T kali dalam kurung B1 cos omega D, ya. Kemudian minus 7,5. Oh, ini sorry. Bukan. 5 itu adalah B1 ya, B1. Terus kemudian 7-538 itulah B2 ya. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0, maka eksponensial 1 kan? Terus kemudian cos 0 1 kan? Berarti tinggal sini B1 kali 1 sedangkan sinus 0 kan? Berarti B1 sama dengan 5. Dari mana? Ya karena I0 itu sama dengan I0 kan? I0 tadi kan sama dengan 5. Pada saat T kurang dari 0, maka rangkaiannya di sini kan. Rangkaian R dan C belum terkoneksi dulu. Didapatkan I0-nya adalah 50 dibagi 10, maka ketemu 5 di sini, B1 ketemu. Nah, terus gimana ketemunya itu? Nah, seperti yang tadi. Oke. Oke, untuk mengetahui under dam seperti ini. Oke, terus alfa 1, alfa 2-nya. Oke. Nah, ketemu kan ini? Kan kita belum tahu B1, B2. Nah, terus gimana cara ngitung B1, B2-nya? Pakai untuk I sama dengan 0, masukkan. Maka dengan 1, B1, ya, I0 itu sama dengan 5, terus sama dengan 1 kali B1 plus 0. Berarti B1 itu sama dengan 5. B2-nya didapatkan dari, nah ini, I0. B2-nya kita turunkan. Ya. Kita turunkan. Maka ini adalah U, ini adalah V, DU, DV. DUV, ya. Maka U DU dikalikan V plus ya U dikalikan DV kan. Ya.
Maka didapatkan, ini diturunkan dulu menjadi 2,5, ini tetap. Kemudian ini tetap, eksponen minus 2,5 tetap, yang di dalam kurung diturunkan. Ya. Maka ketemulah, yaitu adalah, kita masukkan, nah ini VR kali VR. Ya. Maka DIDT, kan dari VR plus VO sampai dengan 0. IR plus LDIDT plus VC tetap, ya. VC-nya kan 0 kan? Kan tidak, VC tidak mempunyai tegangan awal, ya. Maka kita keluarkan DIDT, maka akan min 1/L dikalikan IR plus VC. VC 0. I-nya, ya, I-nya kita pakai pada saat T-nya sama dengan 0, I-nya kan 5, ya. 5 kalikan 5, 25, ya, sehingga DIDT sama dengan, ya, 1/L-nya itu ada 1 dibagi 1, karena L-nya 1, ya, min 1 kali 25, salah? Maka DIDT-nya 25, ya. Maka kalau kita turunkan ini, ya, begitu turunannya sudah ketemu, kita masukkan T-nya sama dengan 0, ya. Maka di sini 2,5, ya, yang bagian pertama ini, ya. Terus kemudian di sini yang tinggal adalah cos-nya, cos 0 itu sama dengan 5, B1, ya. B1 tadi kan sama dengan 5 kan, kita belum masukkan dulu. B1 ini 0, terus kemudian ini eksponen minus 2 itu 1, ya. Yang di sini 0, yang tinggal adalah 1,6583 B2, ya, karena cos 0 adalah 0, ya. Nah, dapatlah hasilnya adalah min 2,5 B1 ditambah 1,16583 B2 sama dengan min 25, sedangkan B1-nya itu adalah 5, ya. Maka 5 kali 2,5 itu adalah 12,5, ya. Kita bawa ke sana menjadi positif, ya. Maka B2 adalah min 25 ditambah 12,5 dibagi ini 1,6583. Ketemulah min 7,535. Paham nggak? Tinggal kita masukkan. Maka ketemu IT-nya adalah eksponensial minus alfa T, alfanya adalah min alfa T, alfanya 2,5, ya. Kemudian P1-nya adalah 5, P2-nya adalah itu. Panjang kan? Makanya saya akan khusus memberikan kuis itu khusus yang ini. Ya. Ada pertanyaan? Halo. Masih dengar suara saya? Masih, Sir. Ya. Paham? Atau masih blur? Saya pengen Anda jujur ya. Kalau Anda ngerti, saya senang sekali. Ya. Tapi kalau nggak ngerti, saya sedih. Oke? Dan saya harus memberikan sampai Anda ngerti. Itu poin saya. Ya. Karena ini betul-betul core. Ya, ini core betul-betul. LCE adalah core-nya. Anda ngambil elektro, ini core-nya. Nanti kemana-mana Anda akan gunakan ini. Ya. Jangan sampai nanti pada saat ngambil mata kuliahnya Pak Iksan yang di atas gitu, voltage divider, current divider ini nggak tahu. Ya. Karena saya pernah Pak Iksan ngeluh seperti itu, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ya. Untungnya waktu itu yang ngajar LCE bukan saya. Karena saya sebetulnya kalau ada dosen lain mau ngambil, ya ambil aja gitu. Saya dulu waktu jadi kaprodi kan, saya cuma ngajar 3 mata kuliah. Ya. Biasanya suka diambil Pak Erwin. Saya kasihan, Pak Erwin juga pernah ngajar LCE, ya, LCE 1, LCE 2, terus yang nggak dibalik-balikin sekarang PSE. Probability System Analysis itu adalah hak saya, itu saya yang pertama kali ngajar itu. Ya, sekarang udah keenakan Pak Erwin ambil itu, sehingga pada saat saya sekarang ada aturan bahwa
dosen tetap itu harus ngajar minimal pagi itu adalah 5 kelas. Nah, sehingga dalam 1 tahun itu kan kita hanya ada tinggal angkatan 2023 sama 2022. Ya, 2021 sedang magang, dia nggak ngambil mata kuliah. Sedangkan semester ini ada 21 SKS, berarti 7 mata kuliah. 22 7 mata kuliah, 23 7 mata kuliah, 14 mata kuliah. Diambil kaprodi 3, diambil dekan 2, tinggal 9. Dibagi Pak Joni, Pak Iksan, saya 3-3, sehingga kita kurang. Ya. Akhirnya saya pagi ngajar bahasa Inggris. Anda bisa bayangkan, dosen elektro ngajar bahasa Inggris. Saya bilang, ya kalau Anda mau menanyakan detail grammatically, I do apologize. Saya mohon maaf. Karena major saya bukan bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau Anda mau sharing diskusi, ya I've been abroad for more than 10 years. Saya udah di luar negeri lebih dari 10 tahun, di Amerika 10 tahun, dan kemudian di Filipina pada saat saya menyelesaikan MBA saya, ya di situ, ya memang modul terakhir aja 3 bulan saya di sana. Itu pengalaman saya udah. Dan bolak-balik selama saya pulang 2007 sampai sekarang, ya mungkin ya udah 5 kali 6 kali bolak-balik ke Amerika untuk nengok anak-anak saya. Saya cuma bicara gitu, ya. Tapi akhirnya mereka juga, ya, saya juga senang juga akhirnya. Saya diingatkan, oh perbedaan misalkan this year I will graduate, ya berarti itu pasti. Tapi ini kalau bilang this year I may graduate, itu masih ragu-ragu. Oh, jadi perbedaan. Jadi saya masih kemarin barusan mata pelajaran itu ya tentang kerja, ya kerja, work. Sebelumnya social life, yang pertama communication, travel and tourism, ya. Travel and tourism minggu kedua, terus minggu ketiga social life, ya, terus minggu ketiga itu ya minggu kelima saya lupa minggu ketiga, tapi minggu keempat social life, ya minggu kelima kemarin adalah tentang kerja, ya bagaimana kira-kira itu, ya. Jadi saya bukan nakut-nakutin, ya itu yang pertama. Kenapa mau ngajar ini? Karena ini saya dulu dapatnya C, gitu loh. Kenapa saya ngajar probability? Karena juga saya waktu PhD qualification saya harus ngulang itu karena cuma dapat B, persyaratan untuk nggak tahu dosen saya orang Yahudi gitu. Kebetulan dia pembimbing akademik saya gitu. Jadi mempersyaratkan kalau S3 itu probability sistem analisisnya kalau di sana namanya apa ya? Probability aja, probability and stochastic, probability and stochastic gitu. Ya, karena habis itu kita belajar King teori. Dia harus dapatnya A untuk bisa lolos qualifying exam. Saya kesel juga saya. Tapi kesalahan itu saya tuangkan, saya ngajar di situ. Kira-kira itu. Ya. Kenapa saya bisa? Saya ngalamin. Bahwa ini nggak gampang gitu loh. Saya kalau ngajar di Universitas Telkom, wah parah lagi lah, parah gitu. Ujian akhir aja dia tegangan pembagi nggak ngerti gitu. Mau bilang apa saya? Ya udahlah. Ya, kalau di sana kan 51 udah C, kasih aja 51 lah daripada pusing-pusing. Itu ya, udah bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Udah itu kalau datang udah dikasih tahu sampai saya dorong-dorong. Oke, selesaikan ke Papan Trista, kasih 10% ya. Ya, oke, dan 10% itu. Terus kalau enggak apa? Dia cuma main gadget gitu. Ya sulit, nggak tahu. Effortnya itu rendah gitu. Ya mudah-mudahan kelas malam ini kan bayar sendiri ya. Jangan sampai effort kamu rendah ya. Karena saya mengalami sendiri sekolah S1, S2 tuh bayar sendiri saya. Bayar sendiri betul-betul. Baru S3 MBA saya dibayarin. Ya, MBA itu saya tahun 93 itu per modulnya itu 17,5 juta. Ya. Padahal S2, S3 sekarang di UI itu untuk yang elektro 18 juta atau berapa. Dulu saya cuma 1 juta per semester dulu. Jadi gitu ya, intermezzo dulu gitu supaya ada nggak boring. Oke, paham?
Paham nggak? Sedikit? Ya? Gimana jawabannya? Kira-kira sulit nggak ini buat Anda? Ya, oke. Ingat, tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Dah, saya kasih semangat itu. Betul, setuju saya. Ingat, di dalam engineering itu metode belajar itu dengan 3. Mendengarkan pada saat saya memberikan paparan gini, ya. Kemudian membaca, ya. Anda bisa, kalau nggak jelas, apa sih nggak jelas? Lari ke Google. Anda adalah lahir di era digital, gitu. Saya dulu kalau menyelesaikan kalkulus, misalkan integral sekant pangkat 5 x dx, saya bisa 1 malam itu. Ya, tapi sekarang tinggal masuk aja ke Google, integral sekant topi 5 x dx, wah volunteer banyak gitu. Nah demikian juga ini. Anda malas baca, lihat aja di video lecturer tentang video lecturer second order, keluar tuh nanti orang-orang itu. Ya tinggal Anda suka yang mana. Kalau IIT, India Institute of Technology, ya tahu sendiri bahasa Inggrisnya kayak gitu. Ya. Kalau saya senang yang di Amerika, karena Amerika itu bahasanya masih enak. Ya, Eropa gitu enggak. Eropa itu kalau bilang and that sama dengan Amerika Selatan. Afrika lebih sulit. Rusia itu juga sulit ya. Oke gitu ya. Selanjut ya. Bisa? Halo? Bisa, Sir. Ini sama ya. Oke, jadi ini jawabannya persis kan? Ya. Nah, sekarang paralel. Nah, kalau paralel pakainya KCL kan? Ingat, KVL itu bukan Kirchhoff Voltage Law, namanya hukum Kirchhoff hukum tegangan Kirchhoff. Tapi yang dicari adalah arus. Demikian juga ini KCL, Kirchhoff Current Law. Yang dicari bukan arus, tetapi adalah voltage. Nah, di dalam ini ya, yang punya initial voltage-nya, yaitu initial voltage induktor itu adalah arus, initial voltage initial value of dari induktor itu adalah arus, initial value of kapasitor itu adalah tegangan. Ya. Jadi ini kita sebut V I0-nya adalah 0, ya. Di mana KCL maka IR tambah IL tambah IC itu sama dengan 0, ya, dikalikan karena dikalikan seharusnya kan minus ya, karena semuanya keluar. Tapi karena semuanya keluar nggak ada yang masuk, ya udah kita positifkan semua. Nah, V0 itu 0 ya, disebutkan sini. Nah, sehingga dengan menggunakan KCL IR itu adalah V dibagi R. Nah, sedangkan IL itu adalah 1/L ya, integral VDT. Sedangkan IC kita tahu ya, itu adalah C dVdt ya. Jadi rumus induktor untuk arus 1/L kalikan integral VDT. Rumus kapasitor itu arusnya adalah C dVdt. Kita turunkan seperti tadi ya. Nah, saya nggak perlu itu lagi, nggak perlu itu. Nah, ini penurunannya ya. Oke. Ya. KCL kita turunkan, kita rearrange ya seperti ini ya. Sekali lagi kita masukkan di sini. Kalau di sini S sama dengan dVdt ya. S sama dengan dVdt ya. Maka di sini adalah S kuadrat 2 alfa S plus sama
Nah, sama kondisinya dengan arus, cuman ini untuk mendapatkan tegangan. Nah, kalau alfa sama, ini disebut sebagai overdamp, ya, alfa sama dengan omega sub zero, critical damp, ya, alfa lebih besar dari omega sub zero menjadi underdamp, ya. Kalau underdamp ada tambahan lagi rumusnya itu omega D sama dengan akar omega sub zero kuadrat dikurangi alfa kuadrat. Ya. Hal lain yang perlu itu ya, Anda masih beruntung lah. Kalau nggak salah angkatan nanti ya, kita udah soundingnya pada saat sama si Kaprodi itu. Kelas malam itu nanti harus pakai bahasa Inggris loh. Nah nggak tahu apakah nanti malah pada lari ya, khususnya yang untuk engineering itu udah sulit cari mahasiswa, dikasih bahasa Inggris lagi makin sulit kan. Ya. Tapi adalah kalau buat saya adalah tantangan gitu loh ya. Makanya kalau saya dari dulu kan sudah memberikan materinya bahasa Inggris, ujian juga bahasa Inggris, ya. Terus pengantarnya kita masih bilingual. Nah ini, ya sama kan? Oke. Nah, sehingga sama ini apa yang dimaksud dengan overdamp, underdamp, dan critical damp. Ya. Nah sekarang soalnya, setiap ada dia sosri, kok ada sumber, ya. Artinya apa? Berarti dia untuk mencari initial value. Initial value-nya apa ini? Ya, ingat pada saat rangkaian dikasih sumber DC, maka ini akan short, ya, tegangannya. Kalau short itu apa? Arusnya ada, tegangannya 0. Tegangannya 0. Ya, maka VC-nya 0. Ya. Kalau induktornya short, maka tehanannya juga short, ya kan? Dan VC-nya 0. Berarti yang ada di situ adalah oke. Tag dia terbuka kan, terbuka dikasih 0, harusnya 0, I-nya 2, ya, sebentar, I0-nya, oke, cari alfanya dulu. Nah pada saat terbuka, ya, alfanya adalah 20 dibagi 20, 1. Oke. Sedangkan seper LC-nya 40 berarti seper 20 nah dulu ini. Oke, langsung aja deh. Oke. Pada saat T sama dengan 0, maka I0-nya menjadi 2 ampere, ya. Karena C-nya open, tapi L-nya short, ya. Maka pada saat T sama dengan 0, di sini akan menjadi IL ketemu, ya. Terus kemudian DVD 0-nya itu akan saya bedakan kalau dipindahkan sini, ya. Yaitu adalah V0 dibagi R kali I0. I0-nya 2. Seper C-nya ya adalah 1000 per 40 kan, karena 4 per 1000 dibalik menjadi 1000 per 40, ya. V0-nya di sini adalah 0, ya. V0-nya 0 kan tadi. Nah, tetapi I-nya 2, ya, sehingga DV0 DT yaitu sama dengan minus 500 karena 250 dikalikan 2, ya, DV0-nya. DV0-nya segitu. Ya, alfanya adalah ini itu apa, paralel, ya, paralel. Itu adalah tadi persamaannya tadi gimana?
persamaannya ini seri, yang paralel masih seri. Nah, paralel seper-RC kan? Nah, seper-RC sama 2 alfa. Berarti alfa sama dengan seper 2 RC kan? Alfa ini seper 2 EC. Ya. Seper 2 RC. Ya. Ini kok udah. Oh, ini step respon. Ini kan ya. Nah, ini. Alfanya seper 2 RC. Ya. Karena persamanya beda itu. Seper 2 RC. Oke, alfanya seper 2 RC 6,25 ya. Omega sub zero-nya seper 2 RC 5. Berarti alfa lebih besar dari, berarti ada dua akar yang berbeda ya. S1 S2 min 6,25 kali alfa kuadrat dikurangi omega sub 2 kuadrat 25. Maka 6,2 plus minus 3,75. Sehingga alfa satunya adalah ditambah 3,75, ini ditambah 4. Oke. S1-nya di sini adalah kalau S2-nya min 10, kalau ini ditambah 3,9 yaitu adalah 2,5 ya. 2,5. Jadi S1-nya alfanya 2,5 dan 10. Sehingga VT-nya adalah A1-nya. Nah, untuk mencari A1 dan A2 ya, untuk V sama dengan 0 kan 0 kan tadi. Ya kan? V0-nya kan 0 kan? Tuh. Ya, karena short yang ada kan arusnya. Karena ini short ya. Maka yang ada IL 0 ya. VC 0-nya 0 ya, karena short. Maka V0-nya adalah A1 plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian dV/dt ketemu di sini ya. dV/dt di sini adalah sama dengan min 500 ya. Sedangkan ini kalau diturunkan dV/dt maka min 2,5 kali min 2,5 ini melompat ya, melompat. Jadi Anda tulis ya, kalau dihitung dV/dt di sini adalah min 2,5 kali A1 eksponensial min 2,5 plus min 10 kali A2 berarti min 10 A2 eksponensial minus 10T ya. Eksponensial 10T. Ya, jadi kalau sama dengan 0 ini adalah tadi ya akan menjadi min 2 kalau ini 0 kan 1 ya. Berarti min 2,5 kali A1 di sini min 10 A2 ya sama dengan 500. Dua persamaan dengan dua bilangan anu yang tidak diketahui maka kita bisa dapatkan ya. A1-nya berapa, A2 kan menggunakan substitusi ya. Substitusi ya, misalkan di sini dikalikan A1 dikalikan 2,5 ya, atau A2 dikalikan 10 ya, maka akan mendapatkan 10 A1 ditambah 10 A2 sama dengan 0. Di sini adalah min 2,5, A1 min 10 A2 sama dengan min 500. Kita tambahkan maka A2-nya hilang, satunya menjadi 7,5 A1 ya sama dengan 500. Maka A1 sama dengan min 500 bagi 7,5 ya. Ketemulah 66,67 ya. Terus kemudian A2-nya ya yaitu adalah itu. Karena A1 sama dengan 2, kalau A1-nya ketemu ya yang satunya minus, maka A2-nya positif. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini ada screenshot, ada ulang lagi, gitu. Gimana carinya? Ya. Selama Anda nggak punya waktu untuk mengulang, ya sekarang mengerti, besok akan lupa. Oke, ada pertanyaan?
Ya, nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya, nggak apa, jujur aja. Yang pertama, Anda harus tahu bagaimana mencari alfa, bagaimana mencari omega sub-zero. Itu awal pertama. Oh, yang pertama adalah persamaannya. Persamaannya Anda harus tahu. Terus kemudian cari alfa dan omeganya. Untuk menentukan apa? Penyelesaian akhirnya. Kalau dua persamaan, berarti kan nanti VT-nya itu adalah sama dengan ya A1 dikalikan eksponensial S1T plus A2 eksponensial S2T itu. Nah, kalau critical dam, maka VT-nya sama dengan A1 plus A2T dalam kurung kali eksponensial minus alfa T. Kalau alfanya lebih kecil dari omega sub 0, maka VT-nya sama dengan eksponensial minus alfa T kali B1 cos omega DT plus B2 sinus omega DT. Itu yang pertama. Oke? Nah, baru dicarikan untuk mencari I0-nya atau V0-nya gimana? Ya, tergantung dari rangkaiannya. Nah, kemudian bagaimana nanti mencari A1, A2-nya kalau bentuknya adalah overdam, critical dam, ya. Terus kalau under dam, bagaimana kita mencari parameter atau konstanta B1, B2-nya, kira-kira itu, ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini adalah untuk seri, ya. Step response seri RLC, ya. Bagaimana ini mencarinya ini, ya. Nah, ini adalah step response. Nah, kalau udah masuk, loh kok ada ini? Nah, ini beda. Nanti hasilnya akan VT itu nanti, ya, VT sama dengan V steady state, ya, ditambah, ya, V0 min V steady state dalam kurung eksponensial minus T per tau. Ya, hasilnya ini, kita lihat. Satu aja. Yes. Loh, kok nggak selesai? Kok hilang? Ini ya, VT. Step response. Steady state, VT. RLC step response. Nah, V steady state, VT sama tak terhingga. Kemudian value transiennya ya VT dan set-nya SS. Kok ini caranya kok kayak gitu ya? Ini sama aja ini. Oh, cara mencarinya ini. Oke, belum ke soalnya, oke. Maka ini kalau tutup ya T lebih besar dari 0, maka ini adalah dengan menggunakan KVL min VS plus VR plus VC sama. Maka I kali R ini sama dengan VS, ya. Kemudian untuk yang seri, ya, seri IL sama dengan I, kan, sama dengan C, ya, di mana IC itu adalah C dV/dt, sehingga Anda rubah, ya, di sini I-nya maka menjadi C dV/dt, maka akan RC dV/dt, kemudian ini diturunkan ini, ya, maka akan sama dengan C D kuadrat V dt, kan, ya, makanya di sini L kali C D kuadrat V dt kuadrat, sedangkan ini ya tetap, ya, V aja, ya, V, ya. Jadi
VC-nya tidak menggunakan C dV/dt, ya, tetap menggunakan C. Sehingga dilakukan satu rearrange, ya, dapatlah seperti ini. Ya. Oke, hanya mencari ini, ya, belum soal. Oke, untuk solusi equation, ya, VT-nya itu seperti overdamp dan sebagainya, dan transient responnya VT itu adalah sama seperti pada source free untuk transientnya. Nah, steady state-nya yang transientnya yang terdiri dari transient respon sama, ya, karena gabungan daripada transient dan steady state, nanti rumusnya akan berubah, bukan seperti ini, ya. Kita lihat, ya. Oke, contoh, ya. Ini kan, ini adalah pada saat secara filosofi dulu, ya. Pada saat T-nya lebih dari 0, kan ini terhubung. Kalau terhubung, ya, maka yang initial value yang ada apa? V0 kan? Karena V0 ini terbuka, berarti V0-nya adalah apa? Tegangan pembagi kan? 2 dibagi 1 plus 2 bagi 3 kali 12. Ya. Berarti 2/3, ya. Berarti 2 tambah 8, ya, 8. V0-nya adalah 8. Ya. Tapi kita nggak bisa masuk, karena ini adalah steady state. Ya, karena pada saat ini sudah masuk cepret ke sana, maka tegangan VC ini berapa? Ya, kan ini open circuit. Maka rangkaian ini nggak ada artinya, ya. Maka V0-nya tuh 10, ya, 10. Nah, ini adalah yang transientnya. Yang transientnya kita menggunakan eksponensial 2T. Nah, karena ini adalah underdamped, kita lihat, ya, RLC, ya. Oke, solusinya. Ya, T kurang dari 0, maka V0-nya adalah 8 volt. Pada saat T lebih besar dari 0, langsung cari alfa, R dibagi 2L, ya. Karena seri kan ini, ya, sama dengan 2, omeganya adalah 4, maka ini adalah underdamped, sehingga itunya adalah mencari omega D-nya. Omega D-nya kan sama nih, ya. Cuman ini pakainya pakai kompleks, ini langsung pada itu. Alfanya kita masukkan eksponensi minus alfa T kali, ya, tidak menggunakan B1, B2, tapi A cosinus omega D plus B sinus omega DT. Oke, sampai sini paham? Ya, S1, S2-nya. Ya, jadi kita ini sebenarnya langsung aja pakai ini, ya. Ini ada S1, S2 itu hanya ilustrasi ya. Begitu alfa lebih dari itu udah langsung aja solusinya adalah ini, ya. VT sama dengan eksponensial minus 2T A cosinus omega DT plus B sinus omega DT, ya. Kemudian, ya, nah pas saat T sama dengan 0, ya, ini kan aneh, VT-nya adalah steady state plus transient. Steady state berapa? 10, ya, 10 karena pada saat T lebih besar dari 0, pada saat T sama dengan terhingga, maka tegangan ini adalah tegangan V ini adalah open circuit. Open circuit. Maka semua rangkaian yang ini terbuka, maka V-nya apa? Ya V ini 10, maka 10 main eksponen. Nah, baru kita cari A-nya berapa, B-nya berapa.
ya. Nah, pada saat V sama dengan 0, ya, V sama dengan 0, itu adalah sama dengan 8 kan? Maka akan ketemu, ya. Nah, untuk mencari A dan B, V0-nya 10 min A. Karena di sini adalah ini satu yang ada nilai adalah cos, pada B-nya 0. Ya, sehingga A-nya sama dengan 2. Nah, A2. Terus kemudian untuk mencari B-nya diturunkan ini, rangkaian ini turunkan. 10 turunkan adalah 0. Ya. Terus kemudian ini diturunkan, ya. Nah, ini saya langsung, ya. Anda bisa turunkan ini adalah min yaitu plus, ya, plus 2 kali eksponensial minus 2T kali cos ini, maka yang sisa di sini adalah plus 2A kan, ya, di plus 2. Nah, pada saat ini tidak diturunkan min 1 kan, berarti min 1 turunan ini berapa? Yang ada tinggal B kan, tinggal B karena ini akan menjadi sinus, ini cosinus. Ya, sini B-nya adalah 3,464 kali B, 3,464 kali B di sini. Tapi sini minus ya 0 kali 0 sini nggak ada artinya sebenarnya. Minus, ya, sehingga 2A minus 3,464 sama dengan 0 karena pada saat dt-nya itu adalah pada saat diturunkan karena V-nya itu adalah VC-nya itu adalah 8, ya, kalau diturunkan ada sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Maka ketemulah B sama dengan 1,1546, ya. Hingga, ya. Nah, ini adalah turunan dx du juv dt, ya, sama dengan, ya. Oke. Sehingga, ya, maka 10 eksponensial 2 plus, ini lebih sulit, ya, lebih sulit dari sebelumnya. Oke. Nah, ini sama, ya, pada saat kita berubah ke sana, B suite-nya pindah ke sana, ya, maka tinggal, ya, nah ini, ya, I dv dt-nya sama dengan IC, ya, sama 0. Nah, ini adalah untuk paralel. Paralel tadi, ya, alfanya adalah 1/2 RC. Ya. Ya, ini note untuk mencari itu aja, ya, mencari persamaan itu. Ya. Ya, persamaan ini menjadi seperti ini. Ya, V dibagi RL. Sehingga untuk paralel, ya, VC sama dengan V sama dengan VL, yaitu kita pakai rumus itu L dt, ya, L dt, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini, ya. Arus total itunya adalah menjadi arus transient dan arus steady state, ya. Yang transientnya ikut ini tergantung dari alfa dan omega sub zero-nya, ya. Nah, contoh ini. Jawabannya adalah carilah IT dan VT untuk T lebih besar dari 0. Ya, besar dari 0. Dari rangkaian sedikit di bawah. Oke. VT-nya adalah L dt 5 kali 20 sinus. Dari mana ini? Oh, karena UT ini. Ya. Tapi dt ini UT loh, ya. Ntar lupa saya. Kok? Oke, Celsius. Oh, di sini diketahui di mana sih? Omeganya nggak? Di sini omeganya sebentar. Omega 1, terus IS-nya adalah
20 sudut 0, ya, yaitu adalah oke, kok omeganya dia pakai itu, caranya adalah bilangan tunggal, ya, maka isi sebagai 20 sudut 0, ya, yaitu 20 cos omega T. 20-nya karena omeganya adalah 1, maka 20 V-nya di sini, ya, adalah V-nya sama dengan VC, yaitu sama dengan VL, yaitu ada seper C integral IS D2, ya. Kita integralkan 20 menjadi 100 sinus to, di mana to-nya dari 0 sampai T, maka ketemulah V-nya itu adalah 100 sinus T V, ya. Sehingga nah, sedangkan I-nya itu adalah menggunakan seper L VLDT, ya. Maka didapatkan di sini 20 cos itu sama dengan 21 cos T alfa. Ya. 100, V-nya 100 kan tadi ya. 100 ketemu tadi ya. Dengan 100, ya, 100 sinus T. IT-nya adalah ini 20. Oke. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini dianggap sudut 0, ya. Harusnya disebutin ini ya, 20 angel zero, ya. Unistep, ya, ini unistep. Oke, habis. Tuh, kok habis? Habis. Oke. Oh, udah 18 ya. 18. Oke, berarti Anda masih punya waktu 7 menit ya? Untuk bisa pakai Anda istirahat, ya. Anda mau masuk sekarang atau mau masuk nanti setelah kelas? Oh, tadi kelasnya di postpone ya? Gitu. Saya pakai untuk absen ya. Untuk absen. Oke, aduh. Absen teaching course. Oke, LCE night. Oh, udah. Pindah. Permisi Sir, untuk pengerjaan kurs apakah bisa di atas jam 11 Sir? Di atas jam 11. Oke. Maksimal jam 11 gitu Sir. Maksimal jam 11. Sebentar, saya lihat ya, ini kalau nggak salah kuisnya saya buka. Oh, belum itu ya. Ntar saya coba saya lihatnya. Mulainya atau maksimumnya? Maksimumnya Sir. Maksimumnya. Kita lihat. Jam 10 ini, jam 11 ya? Jam 11 atau lebih, terserah. Jam 12 boleh Sir. Jam 12 nggak bisa, 11.59. Oh iya boleh Sir, 11.59 Sir. Oke. Ingat ya, ini latihan ya. Jadi ini kesempatan Anda itu mendapatkan tambahan. Ya.
Oke. Jadi 23.59 ya, hampir jam 12 ya. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Yuk. Oke, ini ya 11.59 PM dari jam 8. Jam saya kelebihan 5 menit tuh. Oke, sekarang saya mau teaching tadi. Dua-duanya sih. Ini udah. Nice. Silakan absennya ya. Ini absennya, QR code-nya. Udah?